Pada video sebelumnya atau video part pertama, kita telah membahas mengenai tata cara pengisian informasi umum. Untuk itu, pada video part kedua ini, kita akan melanjutkan dengan pembahasan terkait tata cara pengisian pelingkupan dan metode studi. Panduan pengisian pelingkupan dan metode studi ini disusun berdasarkan pada lampiran 2 PP22 tahun 2021 dan juga dari pengalaman beberapa kali terlibat dalam penyusunan dokumen AMDAL dan juga pengalaman mengalami proses pemeriksaan dokumen AMDAL oleh Komisi Penilaian AMDAL atau tim uji kelayakan. Halo MV Planners, senang sekali nih kita kembali bertemu di channel ini, sebuah channel yang menyajikan konten mengenai edukasi lingkungan dan juga konsultasi seputar persetujuan lingkungan. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya, yaitu tentang tata cara penyusunan kerangka acuan AMDAL. Sebagaimana kita sudah ketahui bahwa sesuai lampiran 2 PP22 tahun 2021, formulir kerangka acuan terdiri dari 3 bagian utama, yaitu 1. Informasi umum, yang kedua pelingkupan, dan yang ketiga adalah metode studi. Pada video sebelumnya atau video part pertama, kita telah membahas mengenai tata cara pengisian informasi umum. Untuk itu, pada video part kedua ini, kita akan melanjutkan dengan pembahasan terkait tata cara pengisian pelingkupan dan metode studi. Panduan pengisian pelingkupan dan metode studi ini disusun berdasarkan pada lampiran 2 PP22 tahun 2021 dan juga dari pengalaman beberapa kali terlibat dalam penyusunan dokumen AMDAL dan juga pengalaman mengalami proses pemeriksaan dokumen AMDAL oleh Komisi Penilaian AMDAL atau tim uji kelayakan. Oke, sekarang mari kita bahas satu persatu ya terkait isian pelingkupan dan metode studi dalam formulir kerangka acuan. Pelingkupan dalam formulir kerangka acuan berisi informasi sebagai berikut. A. Rencana usaha dan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. B. Pengelolaan lingkungan yang sudah direncanakan. C. Komponen rona lingkungan terkena dampak. D. Dampak potensial. E. Evaluasi dampak potensial. F. Dampak penting hipotetik. G. Batas wilayah studi. Dan H. Batas waktu kajian. Pengisian bagian pelingkupan dilakukan pada matriks tabel dengan format standar menurut lampiran 2 PP22 tahun 2021, yaitu sebagai berikut. Sebelum mulai mengisi isian pada matriks, maka untuk memudahkan, kita perlu membuat tabel yang berisi daftar identifikasi dampak potensial yang akan ditimbulkan dari komponen kegiatan pada setiap tahapan kegiatan. Proses identifikasi dampak potensial ini adalah bagian yang sangat penting dalam penyusunan kerangka acuan, karena menentukan komponen kegiatan dan juga dampak yang dihasilkan dari usaha atau kegiatan. Untuk itu, proses ini harus dilakukan secara bersama-sama oleh tim penyusun AMDAL yang melibatkan para tenaga ahli di bidangnya masing-masing. Proses ini biasanya dipandu oleh ketua tim penyusun AMDAL. Kita dapat membuat tabel identifikasi dampak potensial seperti contoh format berikut. Pada tabel, kita dapat lihat ada 4 kegiatan, yaitu prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi. Dalam setiap tahapan tersebut, terdapat komponen kegiatan yang masing-masing menghasilkan dampak potensial. Sebagai contoh, pada tahap konstruksi terdapat 5 komponen kegiatan, diantaranya 1. Penerimaan tenaga kerja konstruksi, 2. Pembangunan dan operasional base camp, 3. Mobilisasi peralatan berat dan material, 4. Pematangan lahan, dan yang kelima, kegiatan konstruksi fisik bangunan dan sarana prasarana penunjang. Dalam setiap komponen kegiatan yang diidentifikasi bisa menghasilkan beberapa dampak potensial. Sebagai contoh, pada tahap konstruksi terdapat beberapa komponen kegiatan. Salah satunya adalah kegiatan pematangan lahan yang menghasilkan berbagai dampak potensial. Di antaranya penurunan kualitas udara, peningkatan kebisingan, peningkatan getaran, peningkatan limpasan air hujan, gangguan biota air, gangguan kenyamanan masyarakat, perubahan persepsi dan sikap masyarakat, serta peningkatan prevalensi ISPA. Setelah kita membuat tabel identifikasi dampak potensial, maka kita perlu menyajikannya dalam bentuk matriks identifikasi dampak potensial, sehingga dapat dengan mudah kita melihat interaksi antara komponen kegiatan dengan komponen lingkungan yang terkena dampak.
Matriks identifikasi dampak potensial dapat dibuat dengan contoh format seperti berikut. Sesuai matriks tersebut, kita dapat melakukan kodifikasi pada masing-masing komponen kegiatan untuk memudahkan penulisan pada matriks tabel. Sebagai contoh, kode C untuk komponen kegiatan pembangunan dan operasional Basecamp dan kode E untuk pematangan lahan. Selanjutnya dilakukan checklist pada setiap kolom matriks yang mana pemberian checklist disesuaikan antara komponen kegiatan dan kolom lingkungan yang terkena dampaknya. Selain membuat matriks identifikasi dampak, kita perlu juga mendefinisikan mengenai batas wilayah studi dan batas waktu kajian yang kita maksud dalam formulir kerangka acuan ini. Batas wilayah studi adalah batas terluar dari hasil overlay atau tumpang susun dari beberapa batas, diantaranya batas proyek, batas ekologis, batas sosial, dan batas administratif, dengan mempertimbangkan beberapa kendala teknis yang dihadapi. Jadi, di sini akan saya jelaskan secara singkat mengenai batas-batas tersebut biar lebih jelas. Yang pertama, batas proyek. Batas proyek adalah batas areal tapak proyek yang merupakan seluruh lahan yang telah dikuasai oleh pelaku usaha yang dibuktikan dengan adanya bukti kepemilikan yang sah dan legal. Lahan yang dimaksud adalah seluruh ruang yang akan dipakai untuk seluruh tahapan rencana usaha atau kegiatan yang akan dilakukan, yang meliputi tahapan prakonstruksi, konstruksi, operasi, hingga pasca operasi. Untuk diketahui, batas proyek ini selain memuat tapak proyek utama juga harus melingkupi fasilitas pendukung lainnya. Misalnya jika ada areal mes karyawan, kantin, gudang penyimpanan, bengkel, jalan akses, dermaga, dan lain sebagainya. Yang kedua, batas ekologis. Batas ekologis adalah ruang yang diperkirakan menjadi areal sebaran dampak lingkungan dari rencana usaha atau kegiatan yang dikaji. Dampak ini biasanya mengikuti media lingkungan masing-masing, misalnya air atau udara. Batas ekologis ini kemudian akan mengarahkan kita pada penentuan lokasi pengumpulan data untuk rona lingkungan dan juga untuk keperluan analisis sebaran dampak. Penentuan batas ekologis biasanya sedikit lebih rumit karena kita harus mempertimbangkan setiap komponen lingkungan seperti komponen biologi, geologi, fisik, dan kimia yang akan terkena dampak dari usaha atau kegiatan. Untuk itu, penentuan batas ekologis ini harus dilakukan secara cermat berdasarkan pertimbangan teknis yang dilakukan oleh tenaga ahli di bidangnya masing-masing, tentunya dengan mengacu pada teori atau referensi yang relevan yang dapat digunakan sebagai argumen ilmiah. Yang ketiga, batas sosial. Batas sosial merupakan ruang yang ada di sekitar lokasi rencana usaha atau kegiatan yang menjadi tempat berlangsungnya interaksi sosial masyarakat yang mengandung nilai dan norma tertentu yang sudah mapan. Batas ini biasanya ditentukan berdasarkan wilayah permukiman terdekat atau ruang aktivitas masyarakat yang terdekat yang diperkirakan akan terkena dampak langsung dari rencana usaha atau kegiatan. Penentuan batas ini dilakukan berdasarkan pertimbangan tenaga ahli sosial, tentunya dengan mempertimbangkan hasil analisis dari dampak-dampak lainnya yang diperkirakan akan secara langsung mempengaruhi masyarakat yang lokasi tinggalnya atau ruang aktivitasnya berdekatan dengan tapak proyek. Yang keempat, batas administratif. Batas administrasi merupakan wilayah administrasi terkecil yang relevan dengan lokasi tapak proyek. Biasanya merupakan batas desa atau kelurahan, batas kecamatan, batas kabupaten atau kota, atau batas provinsi. Batas administrasi harus mencakup seluruh wilayah administrasi yang ada dalam batas proyek, batas ekologis, dan batas sosial. Dari semua batas yang telah disebutkan seperti batas proyek, batas ekologis, batas sosial, dan batas administrasi, masing-masing dilakukan proses digitasi menggunakan software pemetaan, misalnya ArcGIS. Kemudian semua batas-batas tersebut di-overlaykan dan akan menghasilkan peta batas wilayah studi. Batas wilayah studi ditentukan untuk masing-masing komponen kegiatan, sehingga untuk memudahkannya dapat dituliskan dalam bentuk tabel identifikasi dengan contoh format berikut. Batas waktu kajian. Batas waktu kajian di sini merupakan rentang waktu perakiraan dampak yang digunakan sebagai tolak ukur waktu dalam menghitung besaran dampak. Batas waktu kajian juga dianalogikan sebagai waktu di saat besaran dampak lingkungan terjadi secara maksimal atau optimum. Karena penggunaannya sebagai tolak ukur waktu, maka waktu kajian untuk setiap komponen kegiatan dan atau komponen lingkungan yang terkena dampak akan berbeda dan tidak selalu sepanjang masa konstruksi atau sepanjang masa operasional.
Penentuan batas waktu kajian dilakukan untuk menentukan perubahan rona lingkungan dengan adanya usaha atau kegiatan atau tanpa adanya usaha atau kegiatan, sehingga ketepatan menentukan batas waktu ini juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan data rona lingkungan. Semakin lengkap data rona lingkungan, maka semakin mudah juga batas waktu kajian ini ditentukan. Sebagai contoh, pada masa konstruksi ada kegiatan pematangan lahan yang berdampak pada penurunan kualitas udara. Kita menetapkan batas waktu kajiannya adalah selama masa konstruksi, khususnya pada masa waktu pematangan lahan saja. Jika telah ada jadwal kegiatan pematangan lahan, maka dapat dicantumkan yang lebih detail, yaitu pematangan lahan selama berapa bulan dan dilakukan dari bulan apa sampai ke bulan apa. Contoh lain misalnya, pada masa operasional, kita menetapkan batas waktu kajian untuk komponen kegiatan operasional pabrik yang berdampak pada peningkatan kebisingan, misalnya adalah 3 tahun. Ini artinya kita telah memprediksikan dalam waktu 3 tahun tersebut, kegiatan telah berjalan secara optimal dan juga telah menghasilkan dampak lingkungan yang paling maksimal ke lingkungan sekitar. Penentuan batas waktu ini tentunya juga perlu mempertimbangkan pengaruh perkembangan usaha atau kegiatan yang ada di sekitar tapak proyek yang juga berkontribusi pada perubahan lingkungan. Batas waktu kajian ditentukan untuk masing-masing komponen kegiatan, sehingga untuk memudahkannya dapat dituliskan dalam bentuk tabel identifikasi dengan contoh format sebagai berikut. Setelah membuat matriks identifikasi dampak, maka selanjutnya kita mulai mengisi isian matriks pelingkupan. Format matriks pelingkupan dibuat sesuai dengan panduan di lampiran 2 PP 22 tahun 2021, yaitu sebagai berikut. Oke, di sini saya akan jelaskan satu persatu mengenai tata cara pengisian setiap kolom dalam matriks tabel pelingkupan. A. Rencana usaha dan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Pada bagian ini, kita mengisikan komponen-komponen kegiatan yang ada dalam tahapan kegiatan yang akan menimbulkan dampak lingkungan. Sebagai contoh, kita mengisikan komponen kegiatan penerimaan tenaga kerja konstruksi pada tahap konstruksi. Contoh lainnya, kita mengisikan komponen kegiatan operasional pabrik pada tahap operasi. Pengisian komponen kegiatan ini disesuaikan dengan tabel identifikasi dampak potensial yang telah kita buat sebelumnya. Berikut adalah contoh pengisiannya pada tabel pelingkupan. B. Pengelolaan lingkungan yang sudah direncanakan. Pada bagian ini kita menuliskan upaya pengelolaan lingkungan yang sudah dipersiapkan oleh pelaku usaha. Sebagai contoh, pada komponen kegiatan penerimaan tenaga kerja konstruksi, pelaku usaha sudah memiliki rencana atau komitmen untuk menyerap 80% tenaga kerja lokal. Maka ini perlu secara jelas diuraikan dalam kolom. Contoh lain misalnya untuk pengelolaan dampak gangguan lalu lintas di tahap operasional dalam komponen kegiatan mobilisasi kendaraan pengangkut bahan baku atau hasil produksi. Di sini misalnya pihak pelaku usaha telah memiliki dokumen kajian andalalin atau analisis dampak lalu lintas, sehingga perlu diuraikan dalam kolom isian tersebut bahwa pelaku usaha sudah memiliki dokumen andalalin. Jangan lupa untuk mencantumkan nomor dan tanggal penerbitan surat rekom atau persetujuan dari dinas yang berwenang. Dengan adanya dokumen andalalin, maka hal ini sudah memuat secara detail mengenai rencana pengelolaan lalu lintas dan juga komitmen pengelolaan yang akan dijalankan oleh pelaku usaha. Berikut adalah contoh pengisiannya pada tabel pelingkupan. C. Komponen rona lingkungan terkena dampak. Pada bagian ini kita mengisikan mengenai data kondisi rona lingkungan awal yang diperkirakan akan terdampak dengan adanya kegiatan. Data kondisi rona lingkungan awal bisa berupa data sekunder ataupun data primer hasil observasi dan survei langsung ke tapak proyek dan di lingkungan sekitar tapak proyek. Sebagai contoh, untuk dampak penerimaan tenaga kerja operasional pabrik, maka kita dapat menyajikan data jumlah penduduk usia produktif yang ada di lingkungan sekitar lokasi usaha atau kegiatan. Data dapat diperoleh dari BPS Kabupaten dalam angka atau dari data monografi kelurahan atau desa setempat. Contoh lain juga misalnya untuk dampak peningkatan prevalensi ISPA saat kegiatan operasional pabrik. Di sini kita dapat menyajikan data kondisi kesehatan masyarakat yang dapat diwakili dengan menyajikan data 10 besar penyakit di puskesmas atau dari rumah sakit terdekat, data jumlah penduduk rentan, misalnya usia balita dan usia tua yang diperoleh dari BPS Kecamatan dalam angka, dan data angka penderita ISPA atau pneumonia di lokasi studi berdasarkan hasil wawancara menggunakan kuesioner di lokasi studi. Berikut adalah contoh pengisiannya pada tabel pelingkupan. D. Dampak potensial.
Pada bagian ini kita mengisikan dengan dampak potensial sebagaimana yang telah kita tuliskan dalam tabel identifikasi dampak potensial atau pada matriks identifikasi dampak potensial. Berikut adalah contoh pengisiannya pada tabel pelingkupan. E. Evaluasi dampak potensial. Dalam proses melakukan evaluasi dampak potensial, diperlukan suatu dasar penentuan bagaimana suatu dampak potensial dapat disimpulkan menjadi dampak penting hipotetik atau tidak. Jadi pada kolom ini kita tuliskan 4 kriteria evaluasi dampak potensial dan hasil evaluasinya, sehingga dapat menentukan apakah suatu dampak potensial yang telah kita identifikasi dapat disimpulkan menjadi dampak penting hipotetik atau bukan dampak penting hipotetik. 4 kriteria evaluasi dampak potensial yaitu sebagai berikut. 1. Besaran rencana usaha dan atau kegiatan. Di sini kita menguraikan besaran rencana usaha atau kegiatan yang menyebabkan dampak lingkungan. Misalnya, kita menyajikan data luasan lahan terbangun atau data jumlah penerimaan tenaga kerja. Di sini juga kita bisa memberikan sedikit penjelasan terkait rencana pengelolaan lingkungan awal yang sudah disiapkan sejak awal oleh pelaku usaha untuk menanggulangi atau meminimalisir dampak. 2. Kondisi rona lingkungan. Di sini kita menjelaskan mengenai kondisi rona lingkungan di lokasi rencana usaha atau kegiatan. Apakah dengan pertimbangan ilmiah kondisi rona lingkungan yang ada saat ini diperkirakan masih mampu mendukung keberadaan rencana usaha atau kegiatan tersebut, ataukah sudah tidak lagi mendukung. 3. Pengaruh rencana usaha dan atau kegiatan terhadap usaha atau kegiatan lain yang ada di sekitarnya atau sebaliknya. Di sini kita menjelaskan mengenai potensi pengaruh rencana usaha atau kegiatan terhadap eksistensi usaha atau kegiatan lain yang ada di sekitarnya. Ataukah sebaliknya, kita bisa juga menjelaskan pengaruh eksistensi kegiatan lain yang ada di sekitar terhadap rencana usaha atau kegiatan yang akan dijalankan. 4. Intensitas perhatian masyarakat. Pada bagian ini kita menjelaskan mengenai intensitas perhatian masyarakat terhadap rencana usaha atau kegiatan yang akan dijalankan, baik itu yang sifatnya berupa harapan, kekhawatiran, ataupun sikap setuju atau menolak terhadap rencana usaha atau kegiatan. Pada bagian ini biasanya kita mencantumkan hasil tanggapan masyarakat saat konsultasi publik berlangsung. Apakah ada kekhawatiran pada masalah lingkungan tertentu ataukah ada isu lainnya yang menjadi fokus perhatian masyarakat. Dengan menggunakan 4 kriteria tersebut, kita membuat ulasan penilaian terhadap dampak yang dihasilkan sehingga nantinya menjadi suatu kesimpulan dalam menetapkan dampak tersebut sebagai dampak penting hipotetik atau bukan dampak penting hipotetik. Berikut adalah contoh pengisiannya pada tabel pelingkupan. F. Dampak penting hipotetik. Pada bagian ini berisi hasil keputusan dari evaluasi dampak potensial yang telah dilakukan menggunakan 4 kriteria evaluasi. Di sini kita menuliskan DPH atau bukan DPH. Berikut adalah contoh pengisiannya pada tabel pelingkupan. G. Batas wilayah studi. Pada bagian ini kita mengisikan batas wilayah studi untuk setiap komponen kegiatan sebagaimana yang telah kita tulis sebelumnya dalam tabel identifikasi wilayah studi. Berikut adalah contoh pengisiannya pada tabel pelingkupan. H. Batas waktu kajian. Pada bagian ini kita mengisikan batas waktu kajian untuk setiap komponen kegiatan sebagaimana yang telah kita tulis sebelumnya dalam tabel identifikasi batas waktu kajian. Berikut adalah contoh pengisiannya pada tabel pelingkupan. Metode studi dalam formulir kerangka acuan berisi informasi utama seperti A. Metode pengumpulan data, B. Metode analisa data, C. Metode perkiraan dampak penting, dan D. Metode evaluasi. Pengisian metode studi dilakukan pada matriks tabel dengan format sesuai dengan lampiran 2 PP22 tahun 2021 yaitu sebagai berikut. Di sini saya akan jelaskan satu persatu mengenai tata cara pengisian setiap kolom pada matriks metode studi ini. A. DPH. Pada bagian ini kita menuliskan jenis dampak yang telah dikategorikan sebagai DPH atau dampak penting hipotetik berdasarkan pada evaluasi dampak potensial yang telah dilakukan di bagian pelingkupan. B. Data dan informasi yang relevan dan dibutuhkan. Pada bagian ini kita mengisikan dengan
jenis data primer dan data sekunder apa saja yang kita butuhkan yang diperlukan untuk menunjang analisis dampak. Sebagai contoh, jika ingin mengukur limpasan air hujan pada saat kegiatan pematangan lahan, maka tentunya kita membutuhkan beberapa data utama seperti data pengukuran curah hujan di stasiun pantau terdekat, data luasan lahan, data topografi lahan, kondisi tutupan lahan, kondisi fisik dan dimensi drainase atau badan air di sekitar, serta data-data lain yang relevan. C. Metode pengumpulan data. Pada bagian ini, kita mengisikan dengan metode apa yang akan kita gunakan dalam upaya pengumpulan data primer dan sekunder yang sahih dan terpercaya. Data primer dan sekunder ini akan digunakan dalam penyusunan rona lingkungan hidup awal yang rinci dan juga sebagai dasar dalam perakiraan besaran dan sifat penting dampak. Kita harus mencantumkan secara jelas informasi seperti peralatan, instrumen, dan juga tingkat ketelitian alat yang digunakan, dan juga harus sesuai dengan SNI atau metode ilmiah yang berlaku secara nasional atau internasional. Sebagai contoh, dalam proses pengumpulan data primer untuk aspek sosial budaya, kita menggunakan metode survei dan wawancara dengan menggunakan kuesioner. Sementara untuk data sekundernya bisa diperoleh dari publikasi yang relevan, misalnya dari BPS kecamatan atau kabupaten dalam angka. D. Metode analisis data. Pada bagian ini kita menguraikan metode apa yang akan kita gunakan dalam proses analisis data hasil pengukuran. Kita harus mencantumkan secara jelas informasi seperti jenis peralatan, instrumen, dan juga rumus yang digunakan dalam analisis data. Untuk analisis yang menggunakan pengujian laboratorium, haruslah menggunakan laboratorium yang terakreditasi. Sebagai contoh, dalam analisis data sosial yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara menggunakan kuesioner, dilakukan analisis dengan metode deskriptif kuantitatif yang dilengkapi dengan tabulasi data atau grafik. Contoh lainnya misalnya dalam analisis untuk mengukur peningkatan limpasan air hujan saat kegiatan pematangan lahan, digunakan persamaan matematis metode rasional yaitu Q sama dengan 0,278 kali C kali I kali A, di mana Q sama dengan volume limpasan, C sama dengan koefisien limpasan, I sama dengan intensitas hujan, dan A sama dengan luasan lahan. E. Metode perakiraan dampak penting. Pada kolom metode perakiraan dampak penting ini, kita akan menuliskan dua hal, yaitu metode perakiraan besaran dampak dan metode perakiraan sifat penting dampak. Besaran dampak adalah selisih antara kondisi kualitas lingkungan akan datang dengan adanya proyek dan kondisi tanpa proyek. Secara umum, metode perakiraan besaran dampak dapat dituliskan dengan rumus BD sama dengan KLDP dikurangi KLTP, di mana BD adalah besaran dampak, KLDP adalah kondisi lingkungan akan datang dengan proyek, dan KLTP adalah kondisi lingkungan akan datang tanpa proyek. Baik, saya akan sedikit menjelaskan mengenai konsep besaran dampak yang dimaksud di sini. Pada konteks ini, kita menganggap kondisi rona lingkungan awal adalah sama dengan KLTP atau kondisi lingkungan akan datang tanpa proyek. Jadi di sini kita mengabaikan dulu adanya perubahan lingkungan secara alamiah atau yang disebabkan kegiatan lain yang ada di sekitar. Kita asumsikan rona lingkungan hanya berubah sebagai dampak dari adanya rencana usaha atau kegiatan yang sedang dilakukan. Sebagai informasi tambahan, seringkali penyusun melakukan proses konversi nilai hasil pengukuran kondisi rona awal dan kondisi akan datang dengan proyek tersebut ke dalam kategori skala kualitas lingkungan. Tujuannya untuk lebih mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan kuantitatif, serta untuk memudahkan evaluasi dampak secara keseluruhan nantinya. Jadi, bagi yang akan mengkonversi hasil perakiraan dampak menjadi bentuk skala kualitas lingkungan, maka pada kolom metode perakiraan dampak penting harus juga menyajikan skala kualitas lingkungan yang dimaksud. Ini adalah contoh skala kualitas lingkungan untuk dampak limpasan air hujan atau runoff. Sebagai contoh, hasil perhitungan debit limpasan air hujan saat rona awal atau KLTP adalah 0,3. Maka sesuai tabel, ini masuk dalam skala 4 atau baik. Sementara untuk hasil perhitungan debit limpasan saat kondisi adanya proyek atau KLDP nilainya menjadi 0,7. Maka ini sudah masuk dalam skala 2 atau buruk. Maka nilai KLDP kurang KLTP sama dengan 2 kurang 4 sama dengan minus 2. Jadi besaran dampak limpasan air hujan atau runoff sesuai penskalaan adalah -2. Nilai minus di sini menunjukkan kualitas lingkungan yang menurun.
Penetapan skala kualitas lingkungan ini dilakukan oleh tenaga ahli yang sesuai bidangnya dengan mempertimbangkan kondisi zona lingkungan di lokasi rencana usaha atau kegiatan, sehingga bisa saja berbeda penetapan skala untuk kegiatan satu dan lainnya. Hal ini menjadi ruang keahlian dari tenaga ahli untuk bisa memberikan justifikasi dengan tentunya tetap mendasarkan dari referensi ilmiah yang sudah ada. Selain kita menuliskan metode perakiraan besaran dampak, maka tidak lupa di kolom ini kita juga perlu menuliskan metode perakiraan sifat penting dampak. Metode perakiraan sifat penting dampak yang digunakan didasarkan pada 7 kriteria sifat penting dampak dalam pasal 22 di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yaitu 1. Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan atau kegiatan. Yang kedua, luas wilayah persebaran dampak. 3. Intensitas dampak dan lamanya dampak berlangsung. 4. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak. Yang kelima, sifat kumulatif dampak. Yang keenam, berbalik atau tidak berbaliknya dampak. Dan yang ketujuh, kriteria lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. F. Metode evaluasi. Metode evaluasi yang umum digunakan dalam kajian AMDAL diantaranya yaitu metode Fisher and Davis, metode Leopold, dan metode Bagan-Alir. Secara umum biasanya metode evaluasi Fisher and Davis digunakan untuk kondisi karakteristik lingkungan di sekitar lokasi rencana usaha atau kegiatan yang kondisinya cepat berubah, misalnya di lingkungan perkotaan. Sementara untuk metode evaluasi dengan Leopold biasanya digunakan untuk karakteristik lingkungan di sekitar lokasi rencana usaha atau kegiatan yang cenderung lambat berubah. Misalnya lokasi itu berada di pedesaan yang cukup jauh dari keramaian. Kemudian untuk metode Bagan-Alir biasanya digunakan untuk melengkapi hasil evaluasi dari metode Fisher-Davis dan metode Leopold. Hal ini karena dengan menggunakan metode Bagan-Alir kita dapat lebih mudah melihat dan menganalisis interaksi dampak dalam ruang dan waktu yang sama. Selain ketiga metode evaluasi yang telah disebutkan, masih banyak lagi metode lainnya yang dapat digunakan sesuai dengan kaidah akademik atau ilmiah yang pada intinya metode tersebut dapat memberikan kesimpulan pada kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup. Metode evaluasi yang digunakan juga harus dapat mengevaluasi keterkaitan dan interaksi seluruh dampak penting hipotetik secara keseluruhan yang tujuannya agar dapat ditentukan karakteristik dampak rencana usaha atau kegiatan secara total terhadap lingkungan hidup. Oke, NV Planners, itulah tadi penjelasan tentang bagaimana menyusun kerangka acuan AMDAL, khususnya untuk bagian pelingkupan dan metode studi. Dengan selesainya video part kedua ini, maka lengkaplah penjelasan mengenai tata cara penyusunan kerangka acuan AMDAL. Oh ya, sebagai informasi juga, video ini adalah rangkaian dari beberapa video yang secara khusus akan kami buat sebagai panduan teknis dalam penyusunan dokumen AMDAL. Kedepan nantinya akan kami buat juga video terkait tata cara pengisian dokumen AMDAL dan RKRPL. Jadi harapannya video-video ini dapat kita gunakan bersama untuk belajar mengenai penyusunan dokumen AMDAL sesuai dengan pedoman dalam lampiran 2 PP22 tahun 2021. Sekian untuk video kali ini, semoga informasi dalam video ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya bagi para rekan-rekan sesama konsultan lingkungan, bagi para pelaku usaha, para akademisi, penggiat lingkungan, bagi mahasiswa, dan juga bagi masyarakat umum lainnya yang sedang belajar mengenai penyusunan dokumen AMDAL. Saya sangat menyadari jika mungkin ada hal yang kurang tepat atau keliru dalam penyampaian informasi di video ini. Untuk itu saya memohon maaf sebesar-besarnya. Apabila ada pertanyaan, koreksian, atau masukan dapat langsung disampaikan dalam kolom komentar ya, sehingga menjadi pembelajaran serta perbaikan bagi kami. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan follow channel ini untuk mendapatkan wawasan lainnya seputar lingkungan. Sampai jumpa dalam konten edukasi berikutnya.